Saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati, para guru besar, dosen, para tokoh masyarakat, serta perwakilan mahasiswa yang telah hadir pada kali ini. Seluruh panitia yang telah membantu acara ini, serta tentunya acaranya tidak akan lengkap dan berhasil tanpa adanya partisipasi dari hadirin sekalian. Para hadirin, konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak asasi manusia. Tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi. Hari ini, api demokrasi nampaknya mulai redup. Matinya demokrasi terjadi karena menguatnya autokrasi dan semakin lemahnya masyarakat sipil. Api demokrasi tidak boleh padam, harus terus dijaga dan digulirkan agar Indonesia tidak gagal menjadi bangsa yang dicita-citakan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan dunia. Akademisi adalah penjaga api demokrasi dan gerakan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, Salemba bersuara bersama dengan guru besar, dosen, mahasiswa, dan gerakan masyarakat sipil menyuarakan pentingnya menegakkan konstitusi dan memulihkan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, selanjutnya, para hadirin, marilah kita sambut Profesor Harkristuti Harkrisnowo untuk pidato pembukaan pada acara ini. Dengar MC-nya aja udah deg-degan ya. Suatu gerakan yang besar sekali. Dan kami harap begitu. Teman-teman semuanya, teman-teman guru besar, para dosen, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga alumni serta saudara-saudara mahasiswa yang tidak boleh dilupakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam saya nggak sepanjang gamis ya. Itu salamnya pejabat. Pejabat agak susah. Yang pertama, kita berkumpul di sini di kampus Salemba yang punya sejarah panjang, tercatat dalam buku-buku Indonesia, sejarah panjang menentang autokrasi. Apakah saudara sudah siap melakukannya juga? Terima kasih, tepuk tangan dong. Dan keberadaan kita hari ini, seperti tadi barusan sudah teriakan, adalah merupakan satu refleksi bahwa kita semua berada dalam satu kapal yang sama. Kita semua berada untuk ada di sini memberikan yang terbaik buat negara kita. Nah, semua tahu Indonesia saat ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Kita ada dalam suatu masalah yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan konflik, yang membuat masyarakat berteriak karena harga beras naik. Berapa persen ya? 35%? Apa 50? 50. Dan segala macam persoalan. Dan kita mengetahui bahwa banyaknya gejolak dan ketidakpastian ini telah membuat kita semua berkumpul di sini untuk memikirkan, untuk membicarakan, dan untuk mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh para orator kita. Orator namanya ya? Pembicara aja nih, orator kayaknya politis banget gitu ya. Dalam acara kita ini, karena apa yang kita hadapi sekarang adalah bukan masalah kaleng-kaleng, bukan masalah ecek-ecek, dan kita ada di sini bukan sekedar bersuara, bukan sekedar menunjukkan kebebasan berekspresi, tapi kita mau bahwa suara kita itu juga didengar. Didengar untuk memberikan petunjuk bagi pemerintahan kita agar berjalan lebih baik lagi ke depan. Kampus dan saudara memang dianggap sebagai mercusuar. Disitulah mulai mengalir ide-ide, pikiran-pikiran, produk-produk yang bukan hanya untuk Indonesia sendiri. Alangkah menyedihkannya kalau kita melihat bahwa kampus cuma hidup buat kampus, kampus hidup buat masyarakat. Kita tidak mungkin ada di sini. Orang kampus itu tidak sampai 3% dari seluruh masyarakat Indonesia, dan kita dianggap sebagai kelompok intelektual. Kita dianggap sebagai kelompok yang bisa memberikan yang terbaik buat bangsa, dan kita dianggap juga sebagai kelompok yang melahirkan
generasi muda yang baik. Generasi emas 2045 akan bisa tercapai kalau kampus tidak bekerja. Saudara-saudara yang saya hormati, kampus memang punya fungsi sebagai tempat perlindungan bagi pemikiran kritis dan juga buat dialog dan kolaborasi. Tapi bukan sekedar di dalam kampus atau dalam kelas, akan tetapi menembus tembok-tembok yang ada dalam kampus. Kita mesti bersatu dalam masyarakat. Itu sebabnya pada hari ini kami mengundang bukan hanya akademisi, akan tetapi juga seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman LSM dari media, organisasi profesi, dan juga mahasiswa. Karena tahun 2045 mereka lah yang akan menggantikan kita-kita semua yang sudah over the hill kita ya. Ya, itu yang kita harapkan dari mereka. Untuk bagaimana kedepannya kita memiliki masyarakat yang lebih terdidik, bagaimana kita mempunyai masyarakat yang lebih peduli, bagaimana kita punya masyarakat yang tidak mudah tergoda oleh ratusan ribu rupiah. Bagaimana kita bisa mengajak semuanya untuk berpikir ke depan buat Indonesia. Tapi yang paling penting, saudara-saudara, adalah bagaimana suara kita itu bisa didengar, agar kedepannya pemerintahan berjalan itu akan diisi oleh orang-orang dengan lembaga yang akuntabel, yang peduli pada rakyat, yang peduli pada masalah dalam masyarakat, bukan peduli pada diri sendiri atau keluarga atau kelompok. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita berharap semuanya akan menjadi baik. Dan untuk itulah kita saat ini berkumpul di sini dengan kolaborasi. Kalau di kampus kita suka bicara tentang triple helix, kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri. Tapi kita perlu lebih dari itu. Karena triple helix itu ya buat kepentingan tertentu saja. Kita mau end helix, karena buat kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dan saudara-saudara, hari ini memang kita berharap bahwa gaungnya bukan hanya berhenti di pagar kampus Salemba, akan tetapi juga sampai keluar. Dan kita mengikuti juga teman-teman yang kemarin sudah mulai di UGM, dan nanti siang ada dari UII, dan besok ada dari UNPAD kalau nggak salah. Nah, itulah yang kita harapkan merupakan gerakan moral. Jadi yang kita lakukan this is part dari gerakan moral. Bagaimana kita semua menjadi agent of change. Bagaimana kita bersuara keras agar didengar. Itulah yang menjadi cita-cita kami, tujuan kami mengadakan acara ini. Dan saya senang sekali karena pembicara kami berasal dari banyak kampus. Selain dari UI, kalau yang punya rumah tentunya harus ada wakilnya ya. Dari UI, kemudian ada dari UNJ, Universitas Jakarta, kemudian ada dari IPB. Jadi jam 6 tadi Pak Haryadi datang sini. Kemudian ada dari STF Diarkara, ada Romo Magus membawa teman-temannya, dan kemudian dari Jentera, yang saya belum sebut apa? UIN, dari UIN. Nah ini adalah yang kami ajak untuk bicara. Akan tapi yang hadir, saya tahu lebih dari kampus-kampus yang disebutkan tadi. Saya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik buat Indonesia, buat kita masing-masing. Semoga kita semua bersedia untuk berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan yang sudah kita mulai sejak sebulan lebih yang lalu itu. Siap ya semuanya ya? Siap. Kayak tentara lu siap. Baik, terima kasih Bapak, mari kita dengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato dari perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
dalam bulan baik ini, dalam bulan Ramadan, kita berkesempatan untuk bertemu bersama, untuk ikut-ikut memikirkan negara. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, para profesor, para guru besar dari berbagai universitas dan perguruan tinggi, juga adik-adik mahasiswa dan semua masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Pertama, permohon maaf dari dekanat bahwa beliau-beliau juga sibuk, ada berbagai macam rapat yang tentu saja juga untuk perkembangan dari UI sendiri, dan oleh sebab itu saya tadi ditodong non sewu ya. Jadi saya sebagai sekretaris Dewan Guru Besar yang kebetulan ingin ikut mendengarkan what next, what happen, dan apa yang kemudian kita akan bisa pergerakan apa yang kita bisa, perjuangan apa yang kita bisa lakukan, walaupun sedikit mungkin ya, tidak peduli didengarkan atau tidak didengarkan, yang penting kita harus berjuang terus demi negara. Saya tidak berbanyak seoga. Terima kasih atas kehadirannya, dan tentu saja terima kasih kepada Prof Tuti, ini saya panggilnya Prof Tuti sebagai Ketua Dewan Guru Besar UI yang menginisiasi ini sehingga kita bisa semua berkumpul di sini. Dengan semoga apa yang kita lakukan kali ini mendapat berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pembukaan pidatonya.